Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa'lam anna al-kibra ma'nan batin li'annahu khuluqun lin-nafs wa thamaratuhu wa natijatuhu yusamma takabbura wa huwa ma yadhharu bisababin min al-akhlaqi wal af'al wa aslul kibri wa mujibuhu huwal ujbu wa man a'jaba bi nafsihi aw bi ilmihi aw bi amalihi aw ghairi dhalik ista'zamat nafsuhu dhalik wa huwal kibru walihadha 'adabahu alayhi sayyiduna an-nazim bi qawlihi wa min ujbin ay wahdar aydan min ujbin wal ujbu huwa sabab fit takabbur ويظهر بواسطته الحقد على الغير والحسد له أعني المتكبر عليه ويظهر بواسطته رياء المتكبر فإن الرياء قد يحمل على إظهار الكبر من غير عجب في الباطن وكذلك الحقد والحسد يحملان على إظهار الكبر من غير عجب فمن أكمن الغضب على أحد لم تطاوعه نفسه على التواضع له وإن اعتقد استحقاقه للتواضع وإكمان الغضب هو الحقد وكذلك من أضمر الحسد لأحد من أقرانه وأهل بلده مثلا لا تطاوعه نفسه أن يتواضع له ويأخذ عنه ويقبل نصحه مع معرفته بفضيلته وعلمه وكذلك المرائي لا يتواضع لمن هو أفضل منه خوفا min an yuqala innahu afdalu minhu ila akhir. Makna daripada kalam Al-Allamah Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Ketahuilah bahwasanya kibir adalah makna yang batin. Karena kibir itu perilaku nafsu. Sedangkan buahnya kibir tadi disebut takabbur, yaitu berbagai perilaku zahir yang timbul karena sombong. Sesuai dengan sabda Rasul yang mengatakan takabbur itu adalah tardul haq wa ghamsun nas. Takabbur itu artinya menolak yang benar dan meremehkan, menghinakan manusia. Nah, itu sudah kembali kepada perilaku. Perilaku sombong itu disebut takabbur, dan yang di dalam hati itu namanya adalah kibir. Sumber dan penyebab sombong adalah ujub. Berbangga diri artinya. Barang siapa merasa bangga dengan diri, ilmu dan amalnya, atau dengan sesuatu yang lain, kemudian dirinya merasa mulia, maka dia telah sombong. Karena itulah dalam bait syair di atas, Said Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu menyebutkan ujub setelah sombong. Karena salah satu sumber daripada kesombongan itu adalah ujub. Bangga diri karena mempunyai kelebihan jasmani, bangga diri karena mempunyai kelebihan ilmu, bangga diri karena mempunyai kelebihan harta, kedudukan dan lainnya. Itu namanya adalah ujub. Bila ingat situ, ujub pajangarannya. Apabila bersambung, sambungannya apa? Lalu merasa diriku lebih baik daripada dirinya.
karena aku punya kelebihan ini. Inya kada. Diriku lebih mulia daripada inya karena aku adalah banyak mempunyai ilmu. Inya kada. Diriku lebih mulia daripada inya karena aku lebih banyak amal daripada inya. Nah, ini sudah pindah kepada kibir. Beluman lagi takaburnya, pindah kepada kibir. Nah, kibir ini sudah keluar di mulut, sudah tak keluar di muntung, sudah tak kasipak terjang. Nah, itu takabur. Seperti berpaling muka, seperti menganggap atau berkata orang-orang yang lain itu di bawah kedudukannya, diucapkan di muntungnya. Nah, ini sudah takabur ngarannya. Ujub menyebabkan takabur. Jadi apabila kita hendak mengampihi takabur, kada kawa diampihi bila kada mengetahui di mana sumber datangnya takabur itu. Karena takabur ini macam penyakit kulit. Takabur itu macam panau, kudis, jerawat. Itu takabur. Tapi kibir, nah kibir itu adalah nang ada di dalam awak kita. Kuman-kuman nang ada di dalam awak kita atau darah kita yang kotor menimbulkan bisul. Bisul itu takabur. Kalau kita hendak mengampihi bisul, mengobati bisul, kada cukup dengan salap kasai luar. Diperlukan ada obat lain untuk membersihkan darah daripada kotoran itu. Nah, demikian halnya kesombongan. Orang yang terbiasa sombong kata-katanya, sombong tingkah lakunya, hendak berampih dari kesombongan itu, mengobati, pelajari dahulu di mana datangnya kesombongan. Salah satu sebab datangnya kesombongan adalah ujub. Nah, bila ujub sumber kesombongan, obati dahulu ujubnya itu. Obati dahulu ujubnya. Dan iri dengki kepada orang lain. Ujub ini mau jua penyebab takabur. Ujub mau jua penyebab iri dengki kepada orang lain. Karena dia merasa bangga dirinya banyak punya ilmu, karena dia merasa bangga dirinya banyak punya amal ibadah, karena dirinya merasa bangga punya keistimewaan lainnya, tahu-tahu ada orang lain yang dapat nikmat dari Allah lebih daripadanya. Nah, ini timbul karena iri dengki. Timbul iri dengki. Karena ini sudah membanggakan dirinya. Sudah membanggakan dirinya punya kelebihan, ternyata ada orang lain yang dapat nikmat lebih daripada inya. Nah, ini mau datang iri dengki. Nah, jadi ujub ke iri dengki mau juga bukahnya. Iri dengki ini dapat menimbulkan riya. Iri dengki ini dapat menimbulkan riya. Jelas sudah itu. Kalau kita misalnya iri dengki kepada fulan, kita ini jelas sudah beramal, beribadah, minta dilihat oleh orang lain, minta ditangguh oleh orang lain, supaya orang lain menganggap kita lebih baik daripada fulan yang kita dengki itu. Jelas. Jadi iri dengki ini membawa kepada riya mau jua, dan sombong mau jua iri dengki ini. Iri dengki ini dapat menimbulkan riya dan sombong tanpa perasaan ujub. Jadi sombong itu bisa timbul kadang melalui ujub. Sombong itu bisa timbul dalam diri kita melalui iri dengki. Ada melalui ujub, itu bisa. Barang siapa memendam kemarahan kepada orang lain, barang siapa memendam kemarahan kepada orang lain, maka hatinya tidak akan mau merendahkan diri kepadanya.
Sudah nyata kalau kita sarik lawan seseorang, kita kadang mau pang tawadhu lawan orang itu. Meskipun dia yakin bahwa orang itu patut mendapatkan penghormatan darinya. Menyembunyikan kemarahan terhadap orang lain itu disebut dengan dendam. Seseorang yang menyembunyikan rasa dengki kepada orang lain juga tidak akan mampu merendahkan diri. Maulah kita rendah diri, tawadhu kepada orang yang kita iri. Ada mau jelas sudah. Nafsu kita keberatan. Nafsu kita menolak kalau kita tawadhu kepada orang yang kita iri dengki kepadanya. Menerima nasihat. Maulah menerima nasihat dari orang yang kita iri. Ada mau. Dan menuntut ilmu kepadanya. Maulah kita menuntut ilmu kepada orang yang kita iri dengki lawan inya. Meskipun dia mengetahui bahwa orang tersebut mulia dan berilmu. Demikian pula orang yang bersifat ria. Dia tidak akan mau merendahkan diri kepada orang lain yang lebih mulia darinya. Dia takut orang lain akan menyebut orang itu lebih mulia darinya. Jadi banyak benar datangnya sombong ini. Banyak datangnya sombong. Bisa dari ujub, bisa dari dengki, bisa daripada dendam, bisa daripada ria. Timbul sombong. Macam iblis. Iblis sombong, kada mau sujud kepada Nabi Adam. Ini lengkap. Kenapa iblis kada mau sujud kepada Nabi Adam? Pertama, karena iblis itu ujub dengan dirinya. Dia merasa beratus-ratus tahun, bahkan beribu-ribu tahun dia menjadi penghuni surga dan taat kepada Allah. Mengingat itu, iblis sombong. Disuruh Tuhan sujud kepada makhluk yang baru. Ini Adam, makhluk nang hanyar, nang belum diketahui taatnya, nang belum diketahui keistimewaannya. Si Adam ini diulah Tuhan, langsung si orang hebat tadi disuruh sujud kepada Adam. Nah, iblis karena selama ini merasa bahwa dirinya itu hebat, dirinya merasa tinggi, jelas kada mau sujud kepada Nabi Adam. Nah, datangnya takabur iblis ini adalah daripada sifat ujub. Daripada sifat ujub. Tanda-tanda orang yang sombong antara lain adalah menginginkan orang lain berdiri menghormati kedatangannya. Itu tanda. Nang tahu kita seorang dalam hati aja ini. Kita kepingin bahwa orang itu selalu menyambut kedatangan kita. Nah, kita kepingin dalam hati ada rasa, ada keinginan bahwa orang lain itu agar menyambut kedatangan kita dengan penuh hormat. Bila dalam hati kita ada demikian, berarti kita sudah ada sifat kibir, sudah ada sifat sombong. Merasa keberatan untuk mengunjungi orang lain. Inya berpendapat bahwa inya nang pantas diilangi, inya nang pantas didatangi. Kalau inya kada cucuk bilang ke rumah orang. Nah, ini bila dalam hati kita macam itu, ada berarti sifat sombong. Meskipun dia akan memperoleh manfaat dari kunjungan itu, tetapnya kada mau. Enggan orang lain duduk di dekatnya atau menyamainya. Ini harus berbeda pada orang lain. Bajunya kada hendak disamai orang, kendaraannya kada hendak disamai orang, pakaiannya kada hendak disamai orang, rumahnya kada hendak disamai orang, tempat duduknya kada hendak disamai orang. Bila ada orang nyamai,
Ini mencari yang lebih model lagi daripada orang lain. Nah, ini alamat sombong. Alamat sombong. Enggan orang lain duduk di dekatnya atau menyamainya. Tidak mau membawa sendiri barang bawaannya ke rumah. Karena merasa itu kada cucuk dilakukannya. Ini amun nukar barang kada hakun bawa seorang barangnya itu, menganggap itu adalah merendahkan dirinya. Dan menyukai pakaian mewah untuk dipamerkan kepada manusia. Itu alamat tanda orang yang dalam hatinya ada sombong. Bila dalam hati kita ada sombong dan kita kada tobat sampai terbawa kepada mati, maka kita kada akan masuk surga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu habbatin min kibrin. Atau kama qala Rasul, tidak masuk surga ujar Nabi orang nang di dalam hatinya itu ada seberat biji sesawi daripada kesombongan. Dalam hati ada kesombongan walaupun belum keluar daripada hatinya, masih di dalam hati, kada keluar daripada mulutnya, kada keluar ke tangan batisnya, masih dalam hati ada sifat sombong. Allah kada berkenan memasukkan ini orang ke dalam surganya. Kita mamanya nukar baju 200.000. Nah imbah itu nukar baju 200.000 beluman lagi dipakai. Sekali pembantu rumah kita nukar baju macam itu juga sama. Pembantu rumah sama nukar baju 200.000 juga, boleh di mana kada tahu duitnya. Sama baju yang kita tukar. Bila dalam hati kita timbul rasa berat memakai baju ini karena sama lawan pembantu, berarti di hati kita ada sombong. Baju sama lawan bawahan, ada mau makai. Nah ini dalam hati ada sifat kibir. Nah sifat macam itu ada sampai di bawahnya mati, la yadkhulul jannah, dia kada akan bisa langsung masuk ke dalam surga. Barang siapa ingin tawadhu, maka hendaknya dia meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada keadaan-keadaan dan akhlak beliau, dan ridha dengan sesuatu yang diridai oleh Rasulullah untuk diri beliau. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling besar makhluk pangkat dan martabatnya. Tetapi hubbud dunia, mencintai dunia adalah pokok tiap-tiap kejahatan, dan benci dunia adalah pokok tiap-tiap taat. Maka tidak ada yang menegah seseorang daripada meneladani Rasulullah melainkan hubbud dunia, cinta kepada dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk Allah yang paling mulia. Meskipun demikian beliau sallallahu alaihi wasallam memberi makan unta dan mengikatnya sendiri. Menyapu rumah mau haja Rasulullah. Memerah kambing, artinya memerah susu kambing seorang mau aja. Makan bersama pembantunya mau aja. Dan bila mereka lelah bekerja, beliau menggantikannya. Jika membeli sesuatu di pasar, beliau membawanya sendiri. Jika diundang, beliau tidak enggan untuk menghadirinya, walaupun yang mengundang seseorang fakir. Tidak memandang rendah hidangan yang disajikan. Tidak makan hingga kenyang, sehingga pencernaan beliau tidak pernah terganggu. Lebih menyukai kemiskinan daripada kekayaan, dan berbagai akhlak mulia beliau lainnya. Makanya Rasulullah disebut adalah Sayyidul Mutawadhi'in, penghulu orang-orang yang tawadu. Nama a'ului sya'nih wa rib'ati qadrih, padahal
tita kedudukan beliau, martabat beliau sangat tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pelajarilah kitab-kitab yang berisi perjalanan hidup dan sifat-sifat beliau. Salah satunya adalah kitab Adabul Ma'isyah wa Akhlaqin Nubuwah dari Ihya Ulumuddin. Pembahasan dalam kitab tersebut telah cukup mewakili. Ihya Ulumuddin berisi berbagai pembahasan ilmu yang bermanfaat yang luput dari pembahasan kitab-kitab lainnya. Dan alhamdulillah Ihya Ulumuddin merupakan rujukan utama kitab ini. Ketahuilah tawadhu adalah lawan daripada takabur. Kita haram bersifat takabur, lawanannya kita wajib bersifat tawadhu. Ia merupakan keadaan dan perilaku hati. Tawadhu itu andaknya dalam hati. Seseorang yang hatinya merasa ringan untuk merendahkan diri kepada orang lain, maka tawadhu'nya telah benar. Artinya dalam hati kadang-kadang merasa dirinya ini lebih mulia daripada orang lain. Dalam hatinya kadang-kadang merasa bahwa dirinya lebih terhormat daripada orang lain. Kenapa merasa demikian? Karena dia meyakini bahwa inya dan orang lain sama-sama belum pasti masuk surga. Inya dan orang lain sama-sama belum tahu apakah ke neraka atau kada. Jadi kadangkala kemuliaan apa yang diandalkan kepada orang lain. Kita boleh merasa mulia daripada orang lain, merasa besar dari orang lain boleh, asalkan kita sudah yakin bahwa kita bakal masuk surga. Selama kita belum yakin masuk surga, kada ada kemuliaan, kehebatan yang bisa kita andalkan. Ketika berdebat, dia tidak akan merasa keberatan untuk mengakui dan menerima kebenaran yang disampaikan oleh lawan debatnya. Itu tanda orang tawadhu. Bahkan ia berterima kasih dan memujinya. Begitu pula dalam suatu majelis atau pertemuan, ia tidak merasa berat hati untuk duduk di belakang. Seseorang yang merasa berat hati untuk duduk di belakang adalah seseorang yang sombong. Contoh lain kesombongan adalah perasaan berat untuk menghadiri undangan fakir miskin. Orang fakir besaruan lawan kita adalah yak nanti besaruan doaku. Kada patut kita besaruan doaku. Kayak apa gerang rumahnya nyerui aku. Ini tanda orang yang sombong. Merasa berat pergi ke pasar untuk memenuhi kebutuhan temannya, diri sendiri atau keluarganya. Jika di hadapan orang banyak hatinya merasa berat untuk melakukan semua itu dan merasa ringan ketika sendirian, maka itulah riya, bukan sombong. Jika pada saat sendirian ia merasa berat untuk melakukan semua itu, maka dia seorang yang sombong. Tetapi jika pada saat di hadapan orang maupun saat sendirian dia merasa berat hati untuk melakukannya, maka dia telah bersikap sombong dan riya. Umpamanya menyapu rumah. Menyapu rumah adalah termasuk pekerjaan yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau inya mau menyapu rumah cuma bila orang sunyi, bila orang turana mau nyapu rumah. Orang banyaknya ada akun nyapu rumah. Nah ini ngarannya riya, lain sombong. Tapi kalau inya kada mau menyapu rumah baik orang banyak atau kada ada manusia, ini ngarannya sombong. Ini ngarannya adalah sombong. Ini kada mau nyapu rumah nang orang ada kah, kada ada kah? Kada mau nyapu rumah, itu ngarannya sombong. Bila orang ada, kada mau. Orang kada ada, mau aja, itu ngarannya adalah riya. Barang siapa berlebih-lebihan pada menampakkan tawadhu sehingga mengalahkan atasnya oleh tamalluk
dan ia menghinakan dirinya sendiri, maka dia telah melanggar batas tawadhu yang terpuji menuju tawadhu yang tercela dan hina. Jadi tawadhu ini ada juga batasnya, di mana nang sampai kita kada boleh melakukan demikian. Artinya bukan tawadhu itu menghinakan diri. Menghinakan diri lain daripada tawadhu. Kalau kita sama-sama dengan kawan, orang yang semartabat lawan kita, sederajat lawan kita, sama-sama, kita lebih suka duduk di belakang. Ini ngarannya tawadhu. Karena sekeliling kita adalah orang yang sederajat, sekelas lawan kita, sependidikan lawan kita, berhubungan kita lebih suka di belakang daripada di muka, lebih suka di belakang daripada tampil di muka. Nah, ini tawadhu ngarannya. Kenapa? Karena letaknya adalah dengan kawan sederajat kita. Nang kada boleh itu adalah kita kepada orang yang di bawah daripada kita. Umpamanya kita orang berpendidikan, kita orang yang dimuliakan, kita orang yang dihormati. Tiba-tiba masuk tukang bijak, umpamanya, atau termasuk tukang nang sifatnya gawian itu adalah buruh. Masuk, kita hormati. Nah, kita sasahi ke muka lawang situ. Kita suruh duduk ke muka ke tempat kita. Kita balik duduk ke belakang. Nah, ini ngarannya takhasus ngarannya. Takhasusun, menghinakan diri seorang. Ini kada boleh, kaliwatan tawadhu ngarannya. Jadi tawadhu ini adalah merendahkan diri kepada orang-orang yang satu martabat dengan kita. Kalau kita merendahkan diri kepada orang yang martabatnya di bawah daripada kita, itu pun dilarang juga. Artinya kita tempatkan manusia itu sesuai pada tempatnya. Dalam sikap ini dia dapat memperhatikan Allah, merasa takut kepadanya, mengharapkan pahala dan segala sesuatu yang telah ia persiapkan untuknya, mengkhawatirkan akhir umurnya kelak, menyibukkan dirinya untuk mematuhi Allah, menampakkan kefakiran, mengenal dirinya, mensyukuri nikmat Allah dan menyadari karunia dan kemurahan Allah yang dicurahkan kepadanya sejak dahulu. Sikap demikian akan menolak kesombongan dalam dirinya hingga ke akar-akarnya. Sungguh ujub adalah sumber kesombongan. Oleh karena itu, setelah menyebutkan kesombongan, Said Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu an memperingatkan kita agar tidak berbangga diri, ujub dan kikir. Jadi kebanyakannya sifat sombong itu berasal daripada ujub. Walaupun tadi dari dendam bisa, dari dengki bisa, dari riya biasa. Cuman kebiasaan terbanyak di mana sombong itu datangnya daripada ujub, merasa bangga diri. Para ulama mengajarkan kepada kita kayak apa cara untuk sekada-kadanya mengurangi ujub yang ada di dalam hati kita. Ujub timbul, bangga diri timbul karena kita lebih kaya daripada selain. Bangga diri timbul bisa karena kita merasa lebih alim daripada orang lain. Bangga diri timbul bisa karena kita merasa lebih banyak ibadah daripada orang lain. Macam-macam. Nah, ujub ini diobati. Pertama, kalau kita ahli ibadah, kalau kita punya ilmu, ujub itu diobati. Yang pertama adalah kita ingat bahwa kita kawa beribadah ini, kita kawa menuntut ilmu ini taufik minallah, hidayah daripada Allah. Bila kita ingat bahwa kita kawa beribadah, kita kawa menuntut ilmu, kita ingat bahwa ini adalah taufik Allah, kada mau ujub.
Nang mau kita merasa bangga diri itu kalau sudah merasa bahwa segala keistimewaan itu timbul daripada diri sendiri. Lupa kepada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita ingat, tuntung beribadah dengan ibadah nang berat, tuntung melakukan satu ibadah nang berat, itu kerap kali datang timbul ujub. Merasa hebat telah berhasil melakukan ibadah yang berat. Nah, di saat itu diperlukan bahwa kita ingat bahwa kita bisa melakukan ibadah yang berat ini adalah taufik, pertolongan, inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kemampuan yang ada pada diri kita. Yang kedua, kita ingat bahwa segala nikmat yang ada pada kita ini adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan daripada hasil usaha kerja. Kenapa kita kaya? Allah yang memberikan kekayaan. Bukan karena kepintaranku aku kaya. Buktinya yang lebih pintar pada aku banyak nang kada kaya. Kaya ini bukan karena kekuatanku, karena yang lebih kuat daripada aku banyak yang miskin. Kaya ini bukan karena aku banyak modal, kada. Nang banyak modal pada aku banyak kaya nang bangkrut. Nah, jadi kekayaanku ini semata-mata adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila orang kaya mau ingat demikian, kada mau bangga diri dengan kekayaannya. Bila kada mau bangga diri dengan kekayaannya, kada akan datang sifat sombong. Yang ketiga, takut tiada diterima amal ibadah. Ini orang-orang yang merasa bangga dirinya ini banyak melakukan ibadah. Kadang-kadang timbul dalam hati, aku kawa melakukan ini. Apabila kita dalam hati timbul ada rasa kebanggaan karena telah melakukan ibadah-ibadah yang berat, kita mesti ingat, tadi aku melakukan ibadah itu pertolongan Allah. Dan amun diterima ibadahku ini, barangkali ada syaratnya yang kurang cukup, barangkali ada rukunnya yang kurang pas, barangkali ada pakaian makanan yang haram di awakku sehingga tidak diterima oleh Allah. Nah, amun kada diterima nang apa nanti agak akan ibadah itu. Nah, yang keempat, yang bisa mengurangi ujub itu adalah tersembunyinya. Artinya kada diketahuinya apakah kebaikan kita lebih banyak daripada kejahatan kita, atau kejahatan kita yang lebih unggul daripada kebaikan kita di akhirat kaina. Itu kita kada tahu. Nah, 4 perkara ini ujar para ulama bisa mengurangi ujub seseorang. Bahkan mungkin bisa menghilangkan sama sekali ujub yang ada di dalam hatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun muhlikat syuhun muta' wa hawan muttaba' wa ijabul mar'i bi nafsihi." 3 hal yang membinasakan manusia. Pertama, sifat kikir yang ditaati. Setiap kali kita hendak berbuat sosial, setiap kali kita hendak melakukan amal jariah, itu pasti ada sifat kikir ini menghalangi kita, sekada-kadanya mengurangi daripada nilai yang kita kehendaki. Umpamanya ada orang yang datang kepada kita minta duit, minta duit 50.000. Ini kadang-kadang datang ada si kikir ini, syuhun ini datang kepada kita, jangan diberi, nyamannya minta duit, bercari gada, seorang berpaluh mencari duit, datang minta duit lah. Nah, ini sifat kikir datang kepada kita, syuhun. Itu pasti ada dalam jiwa diri manusia. Ini yang menghalangi kita. Baikkan beri duit lawan inya 50.000 nyamannya. Nah, sifat kikir. Bila kita mau menuruti si kikir nih,
Oh benaran bapak kok berinya duit. Selalu ngapa mencari. Sifat kikir yang ditaati. Ini tanda kebinasaan seseorang. Yang kedua, hawa nafsu yang diikuti. Nang apa nang kehendak turuti. Hendak makan apa aja makan, hendak pakaian apa aja pakai, hendak ke mana aja datangi. Dituruti, kada memikirkan bolehkah kadakah, bolehkah kadakah. Pokoknya apa hendak dituruti. Nah itu tanda binasanya seseorang. Yang ketiga, bangga kepada diri sendiri. Wa i'jabul mar'i bi nafsih, bangga kepada diri sendiri. Seseorang dikatakan ujub jika dia meyakini dirinya sempurna, merasa senang dengan kesempurnaannya tersebut, dan melupakan bahwa semua itu adalah nikmat Allah. Nah itu ujub. Serta tidak merasa khawatir nikmat tersebut akan dicabut. Jadi pada hakikatnya ujub adalah mengagungkan kesempurnaan diri dengan melupakan Allah sebagai pemberi nikmat tersebut. Jika dia merasa sempurna dan di samping itu meyakini bahwa dirinya memiliki kedudukan di sisi Allah dan memperoleh kemuliaan di dunia, sehingga menganggap jauh akan mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, maka dia adalah seorang mudillun. Mudillun ini akibatnya berasal dari ujub juga. Cuma mudillun ini kada ada hubungannya ke manusia lain. Ini hanya untuk dirinya kepada Allah. Umpamanya dalam setiap harinya membaca Quran, menuntut ilmu, malam sembahyang tahajud, lengkap ibadah dilakukannya. Lalu dia merasa bahwa dia punya kedudukan di sisi Allah. Karena ibadahnya banyak. Tiba-tiba datang bala kepadanya. Lalu ia merasa aneh. Oh, kenapa Tuhan membalakan lawan aku? Enggak, aku beribadah seharian. Nah ini ngarannya mudillun. Atau yang berdoa kepada Allah. Doanya kadang dikabulkan. Lalu ia merasa heran. Kenapa Tuhan kadang ngabulkan aku? Aku baiknya seharian hari ini. Nah ini mudillun. Itu pun sifat nang kada boleh juga. Sifat ini lebih buruk dari ujub. Ujub merasa bangga diri karena mampu melakukan ini, kau mengulah ini, kau macam ini. Ujub bangga diri. Bila merasa lebih baik daripada orang lain, sombong ngarannya. Bila merasa berjasa lawan Allah, mudil ngarannya. Merasa berjasa lawan Tuhan, itu mudillun, lebih buruk daripada ujub. Sebagai contoh adalah seorang yang menganggap mustahil jika Allah Ta'ala menolak doanya. Ujub adalah salah satu penyebab sombong. Ujub akan mendorong seseorang untuk melupakan, menganggap kecil, dan tidak bertobat dari dosa-dosanya. Ujub menyebabkan seseorang tidak dapat melihat berbagai cacat yang terdapat dalam amalnya, jauh dari taufik Allah, dan merasa aman dari makarnya, dari perdaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang bersifat ujub sia-sia usahanya di dunia ini, tetapi dia merasa telah berbuat sebaik-baiknya. Orang ujub nih, dia merasa banyak beribadah, padahal sia-sia semua ibadahnya itu. Ujub adalah kebutaan, kebodohan, dan kelalaian seseorang terhadap Allah dan terhadap berbagai karunia dan kemurahan. Allah Ta'ala mewahyukan qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah kalian bergembira. Kita boleh bergembira karena tuntung puasa sebulanan. Kita boleh bergembira karena kau menamatakan Quran sehatam sehari semalaman. Kita boleh bergembira karena kau melakukan ibadah-ibadah yang berat.
Boleh kita bergembira, cuma gembira kita itu tertuju kepada anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Aku bangga, aku diberi Allah anugerah. Kawa menghatamkan Quran sehari semalaman. Ayo aja gembira. Tapi kita gembira itu karena apa? Karena Allah memberi anugerah kepada kita sehingga kawa demikian. Nah itu boleh. Bahkan disuruh qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Bukan kita bangga diri, bukan gembira dengan kemampuan seorang, ada. Karunia Allah itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Seharusnya seseorang yang ujub itu berbangga dengan karunia dan kemurahan Allah. Sebab tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada yang menciptakan selain Dia. Dan sebenarnya hanya Allah lah yang memberi karunia orang yang beramal dan amalnya. Orang yang mulia dan berbagai sifat kemuliaannya itu pun anugerah dari Allah. Semua itu adalah nikmat Allah dan sebenarnya mereka tidak berhak menerimanya. Allah Ta'ala mewahyukan walaula fadlullah alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinnallaha yuzakki man yasha. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kalian semua, niscaya tidak ada seorang pun dari kalian yang bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar itu. Andai kata kada karunia Allah dan rahmatnya kepada kita nih, kita kada kau menghindar daripada dosa, kada kau menghindar daripada maksiat selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya. Kita terhindar daripada maksiat, kita bangga. Tapi bangganya bukan kepada diri kita karena kau berjauh daripada maksiat, tapi kita bangga karena kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit aja bedanya tuh. Huwa min indillah, makanan itu dari sisi Allah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Ia kehendaki tanpa perhitungan. Dzalika min fadlillah alaina wa 'alan nas walakinna aktsaran nas la yashkurun. Yang demikian itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia seluruhnya, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mensyukuri. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin yunjihillahu bi'amalihi." Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Ujar Nabi kita, tidak ada seseorang pun dari kalian yang akan diselamatkan Allah karena amalnya. Artinya kada kalian masuk surga karena amal. Kalian tidak akan selamat daripada neraka karena amal kalian. Kenapa? Amal kita dalam dunia ini kada kawa membayar surga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar. Tidak ada seorang pun dari kalian yang akan diselamatkan Allah karena amalnya. Para sahabat bertanya, tidak juga engkau wahai Rasulullah? Pian pang hai Rasulullah? Beliau menjawab, benar, aku pun demikian. Tidak pula aku, melainkan Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Jadi kita sembahyang umpamanya kawa 1000 rakaat, kita bangga bukan dengan sembahyang 1000 rakaat itu kada. Kita bangga karena dapat rahmat Allah kawa menggawi nang 1000 rakaat itu. Rahmat ini nang kawa nukar surga. Bukan sembahyang 1000 rakaatnya itu kada kawa. Kita bangga kawa menghatamkan Quran semalaman tadi, kita bangga apanya? Kita bangga kepada rahmat Allah yang diberikan kepada kita hingga kita kawa menghatamkan Quran semalaman. Nah, rahmatnya itu yang kita banggakan. Allah Ta'ala mewahyukan walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, yamunnuna 'alaika an aslamu
qul la tamunnu alayya islamakum balillah yamunnu alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Para sahabat-sahabat Rasulullah itu dahulu merasa Rasulullah itu berhutang jasa kepada mereka karena mereka masuk Islam. Sahabat-sahabat Nabi nih, sahabat Nabi ini merasa ingin menanam jasa kepada Rasulullah karena masuk Islam. Lalu Allah menegur mereka, maka katakanlah, janganlah kalian merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislaman kalian. Sebenarnya Allah lah yang melimpahkan nikmat kepada kalian dengan menunjukkan kalian kepada keimanan. Jika kalian adalah orang-orang yang benar. Selanjutnya adapun kikir, yang merupakan salah satu pohon neraka.